Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan uji pemahaman halaman 91 nomor 1. Pinjaman obligasi sebesar 500 juta, berarti diketahui M-nya sama dengan 500 juta yang terpecah menjadi 5.000 lembar obligasi. Nah, ini ada 5.000 lembar obligasi. 5.000 lembar. Lalu dengan setiap lembar senilai 100.000, berarti besar obligasi itu sama dengan 100.000. Akan dilunasi dengan anuitas tahunan selama 12 tahun, berarti T-nya sama dengan 12 tahun. Jika suku bunga 8% per tahun, berarti I-nya sama dengan 8% per tahun. Buatlah tabel rencana pelunasan anuitas tersebut. Maka ditanya tabel pelunasan. Tabel pelunasan anuitas. Maka cara jawabnya, pertama kita tentukan dulu anuitasnya sama dengan pinjaman dikali suku bunga dibagi 1 dikurangi 1 tambah I pangkat negatif T. Jadi anuitasnya sama dengan 500 juta dikali suku bunganya 8%. 8% itu 8 per 100 dibagi dengan 1 kurangi 1 tambah I-nya, berarti 8% itu 0,08 pangkat negatif T-nya 12. Itu ya. Berarti anuitasnya sama dengan buang nolnya 2, 5 kali 8 itu 40, berarti 40 juta dibagi dengan 1 kurangi 1,08 pangkat negatif 12. Berarti anuitasnya akan bernilai sama dengan 40 juta dibagi 1 kurang 1,08 pangkat negatif 12, itu nilainya adalah 0,39711 3759. Berarti nilai anuitasnya sebesar 40 juta dibagi dengan 0,020886241, sehingga nilai anuitasnya adalah sebesar 66.347.508,46. Nah, ini anuitas sebagai modal utama kita. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan nilai lembar obligasi yang kita angsur. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tabel perhitungannya dulu. Sebelum ke tabel kata-kata, kita butuh tabel perhitungan ya. Ini saya tutup saja karena nanti panjang. Kita mulai dari angsuran ke 1. Nah, ini tabelnya. Ini bukan tabel ya, ini perhitungannya dulu. Ya, perhitungan awal. Jadi angsuran pertama itu angsuran ke-1. Ya, anuitasnya sama, yaitu 66 juta Rp 66 juta 347.508,46. Sisa pembayaran ke itu belum ada. Ya, belum ada karena kan baru angsuran pertama. Jadi hasilnya sih 0. Nah, sisa yang ini itu nanti dikali dengan 8%. Berarti masih 0, maka jumlah anuitasnya sebesar 66.347.508,46. Sisa pinjaman setelah angsuran ke ini juga belum ada ya, belum ada. Ya, sisa pinjaman setelah angsuran ke 0 itu masih 500 juta ya, masih 500 juta. Karena belum ada tapi masih hitungnya masih awal, yaitu 500 juta. Nah, bunganya berarti 500 juta dikali dengan 8%. 8% itu kan 8 per 100, buang nolnya 2, berarti 5 kali 8, 40. Berarti total sini adalah 40 juta rupiah. Maka angsurannya menghasilkan nilai angsuran sebesar 26 juta 347.508,46. Maka jumlah obligasi pakai lihat sini aja 26.300, berarti 263. Maka jumlah obligasi pakai adalah 263 kali 100.000. Hasilnya adalah
26.300.000 rupiah. Sehingga sisa pembayarannya adalah sebesar, nggak bisa beda cesan. Maka sisa pembayarannya, pembayaran ke-1 adalah sebesar Rp 47.508,46. Oke, itu angsuran pertama kita sudah selesaikan. Baik, kita akan melanjutkan kepada angsuran kedua. Untuk angsuran kedua berarti anuitasnya masih sama, yakni Rp 66.347.508,46. Intinya anuitas ini, nilai yang atas ini nih akan selalu sama, ya. Sisa pembayaran ke-1, kita lihat ke-1, sisa pembayarannya adalah ini 47.000, berarti Rp 47.508,46. Sisanya dikali 8%. Nah, 8% dari 47.508,46 itu adalah sebesar 3.800,68. Nah, kalau dijumlahkan, maka total ini adalah sebesar 66.398.817,60. Ya, sisa pinjaman setelah angsuran ke-1 yakni 500 juta ya, masih 500 juta, maka 500 juta dikurangi, nah 500 juta dikurangi dengan 26.300.000 rupiah. Itu nilainya adalah sebesar 473.700.000 rupiah. Lalu dikali dengan 8%. Ingat, bunganya kan 8%. 8% dari 473.700.000 adalah sebesar 37.896.000 rupiah. Nah, ini dikurangi, maka angsurannya, besar angsurannya itu sebesar 28.502.817,00. Ya, sehingga jumlah obligasi yang terpakai atau yang dibayarkan dulu itu sebesar 285. Sesuai ini ya, karena kan 100.000. 285 kali 100.000 itu sama dengan Rp 28.500.000 rupiah. Maka sisa pembayaran kedua itu sebesar Rp 2.817,00. Oke, itulah angsuran kedua sudah selesai. Kita akan melanjutkan kepada angsuran ketiga. Lanjut ya, ini saya tutup saja. Angsuran ketiga, anuitasnya sama, yang ini nilai Rp 66.347.508,46. Sisa pembayaran kedua adalah 407. Sisa pembayaran kedua adalah yang ini. Rp 2.817,00. Sisanya dikali dengan 8%, maka sebesar Rp 225,41. Maka jumlah yang di sininya adalah sebesar Rp 66.350.551,47. Ya. Sisa pinjaman setelah angsuran kedua yakni 473.700.000 dikurangi dengan jumlah obligasi yang diangsur, yaitu 28.500.000 rupiah. Itu sebesar nilainya 445.200.000 rupiah. Jangan lupa dikali dengan bunga 8%. Maka ini nilainya sebesar 445 dikali 8% itu adalah 35.616.000 rupiah. Maka angsurannya itu sebesar tinggal 30 juta
734.551,47. Maka jumlah obligasi yang terpakai adalah 307. Berarti nilainya adalah 30.700.000 rupiah. Sisa pembayaran ketiga itu sebesar Rp 34.551,47. Oke, sisa pembayaran ketiga sudah selesai. Berarti angsuran ketiga sudah kita tentukan. Selanjutnya kita akan mencari nilai angsuran keempat. Angsuran keempat anuitasnya sama, yakni Rp 66.347.508,46. Sisa pembayaran ketiga itu sebesar Rp 34.551,47. Jangan lupa dikali dengan 8%. Maka 8% dari 34.551 itu adalah sebesar 2.764,12. Maka jumlah totalnya itu adalah sebesar 66.384.824,05. Sisa pinjaman setelah angsuran ketiga yakni 445.200.000 rupiah dikurangi dengan jumlah obligasi terpakai yaitu 30.700.000 rupiah, maka nilainya adalah sebesar 414.500.000 rupiah. Maka ini dikali dengan 8% sama dengan 33.160.000 rupiah. Maka angsurannya itu adalah sebesar, kita kurangi, nilainya adalah 33.224.824,05. Sehingga jumlah obligasi yang terpakai itu sebanyak 332. 332 dikali dengan 100.000. Itu sama dengan nilainya adalah 33.200.000 rupiah. Maka sisa pembayaran keempat itu sebesar Rp 24.824,05. Oke, itu adalah angsuran keempat. Kita akan melanjutkan menuju ke angsuran kelima. Kalau udah selesai. Angsuran kelima. Anuitasnya sama sebesar Rp 66.347.508,46. Sisa pembayaran keempat itu sebesar Rp 24.824,05. Dari sini ya. Sisa yang ini wajib dikali dengan 8%, maka hasilnya adalah sebesar 1.985,92. Maka nilainya itu sebesar 66.374.318,43. Sisa pinjaman setelah angsuran keempat adalah 414.500.000 dikurangi dengan 33.200.000 rupiah, itu sebesar 381.300.000 rupiah. Dikali dengan 8%, itu nilainya adalah sebesar 30.504.000 rupiah. Maka angsurannya tinggal kita kurangi saja. Itu nilainya adalah sebesar 35.870.318,43. Maka obligasi yang terpakai itu sebesar 358. Ingat di sini aja ya. Jadi 358 dikali 100.000 itu sama dengan Rp
rupiah. Sisa pembayaran kelima itu sebesar 70.318,43. Oke, ini udah selesai yang pertama. Kita akan melanjutkan. Sebentar ya, kita rapikan dulu. Yang pertama sudah selesai, kita akan lanjutkan angsuran ke-6. Pada angsuran ke-6, kita lihat anuitasnya sama, yakni sebesar 66.347.508,46. Sisa pembayaran kelima itu sebesar Rp 70.318,43. Sisa dari itu dikali 8% itu sebesar 5.625,47. Total jumlah ini adalah sebesar 66.423.452,36. Sisa pinjaman setelah angsuran kelima itu adalah 381.300.000 dikurangi dengan jumlah obligasinya 35.800.000 sama dengan sebesar yakni sebesar 345.500.000 rupiah dikali dengan 8%, maka nilainya adalah sebesar 27.640.000 rupiah. Sehingga besar angsurannya pada angsuran ke-6 itu sebesar 38.783.452,36. Jumlah obligasi yang terpakai berarti ini 387 kali 100.000, nilainya adalah 38.700.000 rupiah. Di sisa pembayaran ke-6 itu sebesar Rp 83.452,36. Oke, angsuran ke-6 sudah kita dapatkan. Kita akan melanjutkan angsuran ke-7. Angsuran ke-7 anuitasnya sama, yaitu Rp 66.447.508,46. Sisa pembayaran ke-6 itu sebesar Rp 83.452,36. Sisanya kali 8% yang ini, maka nilainya adalah sebesar 6.676,19. Jumlahnya ditotalkan nilainya sebesar 66.437.637,01. Sisa pinjaman setelah angsuran ke-6 yakni 345.500.000 rupiah dikurangi dengan jumlah obligasinya 38.700.000. Maka bunganya itu ada dapat sebesar 306.800.000 rupiah dikali dengan 8%, karena bunga per tahunnya adalah 8%. Nilainya adalah sebesar 24.544.000 rupiah. Sehingga angsurannya itu sebesar 41.893.637,01. Di jumlah obligasi yang terpakai berarti 418. Dengan kelihatan. 418 dikali dengan 100.000 itu nilainya adalah 41.800.000 rupiah. Maka sisa pembayaran ke-7 itu adalah sebesar 93.637,01. Ya, angsuran ke-7 sudah kita dapatkan. Kita hitung ke angsuran ke-8. Angsuran ke-8. Anuitasnya sebesar Rp 66.347.508,46. Sisa pembayaran ke-7 itu sebesar 93.637,01.
Sisanya dikali dengan 8%, itu maka sebesar 8 itu sebesar 7.490,96. Maka jumlahnya itu sebesar 66.448.636,43. Sisa pinjaman setelah angsuran ke-7, nah, sebelumnya ya, itu sebesar 306.800 juta dikurangi dengan 41.800.000 rupiah, itu sebesar 265.500.000 rupiah kali dengan 8%, yakni sebesar 21.200.000 rupiah. Maka angsuran bayaran pada pembayaran ke-8 itu sebesar 45.248.636,43. Jadi jumlah obligasi yang terpakai yang kita angsur adalah sebanyak 452 lembar. Dikali 100.000, nilainya adalah 45.200.000 rupiah. 200 ya, karena 452 lembar. Sehingga sisa pembayaran ke-8 itu sebesar Rp 48.636,43. Selesai. Ini untuk angsuran ke-8. Kita masuk kepada perhitungan angsuran ke-9. Angsuran ke-9. Oke, masih tetap perhatikan ya cara hitungnya. Angsuran ke-9, anuitasnya semua sama, yaitu Rp 66.347.508,46. Lalu sisa pembayaran ke-8 itu sebesar Rp 48.636,43. Sehingga sisa pembayaran dikali 8% itu sebesar sebesar 3.890,91. Sehingga jumlahnya itu sebesar Rp 66.400.035,80. Ya, sisa pinjaman setelah angsuran ke-8 yakni sebesar 265 juta yang ini ya, kita butuhnya 260.500.000 dikurangi dengan nih yang obligasinya 45.200.000 rupiah, itu sebesar 219.800.000 rupiah. Sehingga bunga ini dikali dengan 8%, nilainya adalah sebesar 17.584.000 rupiah. Sehingga angsurannya pada angsuran ke-9 itu sebesar 48.816.035 rupiah. Di jumlah obligasi yang terpakai adalah sebanyak 488 kali 100.000, itu nilainya adalah sebesar 48.800.000 rupiah. Maka sisa angsuran ke-9 yakni sebesar 16.035 rupiah. Oke, ini sudah, kita taruh dulu angsurannya. Lanjut masuk ke angsuran ke-10. Angsuran ke-10 anuitasnya sama, yakni 66.347.508,46. Sisa pembayaran ke-9 itu sebesar 16.035 rupiah. Sisanya dikali dengan 8%, berarti nilainya adalah sebesar 1.282,86. Maka jumlahnya ini sebesar 66.364.827,12. Sisa pinjaman setelah angsuran ke-9 itu adalah nih 219.800.000 dikurangi dengan 48.800.000 rupiah,
itu nilainya adalah sebesar 171 juta rupiah dikali dengan 8%. Maka nilainya adalah sebesar 13 juta 680.000 rupiah. Maka angsurannya nilainya adalah sebesar 52 juta 684.827,12. Jumlah obligasi yang terpakai berarti sebanyak 526 dikali 100.000 rupiah. Maka nilainya adalah sebesar 52 juta 600.000 rupiah. Maka sisa pembayaran ke-10 adalah sebesar 84.827,12. Masuk, kita sudah selesai menentukan angsuran ke-10, kita tentukan angsuran ke-11. Angsuran ke-11 berarti Rp 66.347.508,46. Sisa pembayaran ke-10 adalah sebesar 84.827,12. Sisanya dikali dengan 8%, berarti nilainya adalah sebesar 6.786,17. Maka jumlahnya adalah nilainya sebesar 66.439.121,75. Sisa pinjaman setelah angsuran ke-10 adalah sebesar 171 juta dikurangi dengan 52.600.000 rupiah. Itu nilainya adalah sebesar 118.400.000 rupiah. Dikali dengan 8%, itu nilainya adalah sebesar 56.900.000 rupiah. Sehingga angsurannya pada angsuran ke-11 adalah sebesar 56 juta 9 maaf. Berarti bunganya ini bukan ini bunganya adalah sebesar 9 juta. Maaf ya. 9 juta 472.000 rupiah. 9.472.000. Maka ini yang angsurannya sebesar 56.967.121,75. Berarti jumlah obligasi yang diangsur adalah sebanyak 569 lembar. Kali 100.000 nilainya adalah 56.900.000 rupiah. Berarti sisa pembayaran ke-11 adalah sebesar 67.121,75. Masuk ke angsuran terakhir, yakni angsuran ke-12. Ya, angsuran ke-12 anuitasnya sama, yakni 66.347.508,46. Sisa pembayaran ke-11 adalah sebesar 67.121,75 dari sini ya. Terus sisanya dikali 8%, ini 67.121 kali 8%, nilainya adalah sebesar 5.369,74. Sehingga ketika kita hitung, dijumlahkan, nilainya sebesar 66.419.999,95. Ya. Sisa pinjaman setelah angsuran ke-11 adalah 118.400.000 dikurangi dengan 56.900.000 rupiah, itu sebesar 61.500.000 rupiah. Ya, dikali dengan 8%, nilainya adalah sebesar 4.920.000 rupiah. Sehingga angsurannya adalah sebesar 61.499.999,95. Jadi jumlah obligasi yang kepakai adalah sebanyak 614. Kali 100.000, itu nilainya adalah 61.400.000 rupiah. Berarti sisa pembayaran ke-12 adalah sebesar 99.999,95. Jika kita bulatkan, nilainya menjadi 100.000. Oke.
inilah dia untuk perhitungan mendapatkan nilai obligasi yang diangsur. Sekarang baru tabel rencana pelunasan anuitasnya bagaimana. Kita lihat dulu. Ini sudah hitungannya. Kita mulai. Sebentar. Tabel rencananya adalah seperti ini. Ya. Masuk ke tabel rencana. Berarti tabel rencana pelunasan anuitas. Oke, ini tahun ke-1, pinjaman awal tahunnya yakni sebesar 500 juta. Terus jumlah obligasi yang diangsur sebanyak 263 lembar. Ini di angsuran pertama ya, di angsuran ke-1 kita hitung sininya. Besar angsurannya berarti sebesar nih 26 juta 347.000. Ya. 26 juta 300.000. Yang ini ya, jumlah obligasi ya. Bukan angsuran ini, bukan angsuran yang ini, tapi angsuran yang obligasinya 26 juta 300.000. Maka sisa pinjamannya itu sebesar tinggal dikurangi 5.000 sama 26.300 itu ada di angsuran kedua, yakni nantinya sebesar 473.700.000. Nah, di sini adanya di sini. Dia akan sama. Kenapa dia akan sama pada angsuran ke tahun kedua, yakni sebesar 473.700.000. Jumlah obligasinya adalah 285 lembar. Besar angsurannya berarti 28.500.000. Maka sisa pinjamannya berada di angsuran ke-3, yakni ini 445.200.000 rupiah. Di pada tahun ketiga 445.200.000 dengan obligasi kepakai ada nih 307, ini kali 100.000 ya, ada yang kurang, berarti 307 lembar. Itu nilainya adalah 30.700.000. Maka sisa pinjamannya ada di angsuran ke-4. Nah, ini keempat, yang ini. Nah, kalau kurang bawah ke bawahin, itu sebesar 414.500.000. Berarti tahun keempat itu sebesar 414.500.000. Jumlah obligasi yang diangsur sebanyak 332 lembar. Berarti besar angsurannya adalah 33.200.000. Berarti sisa pinjamannya berada di nilai angsuran ke-5, yakni sebesar yang ini ya, 381.300.000 rupiah. Maka tahun kelima ini masih sama 381.300.000. Obligasi yang diangsur adalah sebanyak 358 lembar. Berarti besar angsurannya adalah 35.800.000 rupiah. Sisa pinjamannya ada di angsuran ke-6, yakni sebesar 345.500.000 rupiah. Maka tahun ke-6 itu nilainya adalah 345.500.000 dengan jumlah obligasi yang diangsur adalah 387 lembar. Maka besar angsurannya adalah sebesar 38.700.000 rupiah. Sisa angsurannya berada di angsuran ke-7, yakni sebesar 306.800.000 rupiah. Berarti pada tahun ke-7 ya, itu masuk dengan awal mulanya adalah 306.800.000. Jumlah obligasi yang diangsur adalah 418 lembar. Berarti besar angsurannya adalah 41.800.000. Sisa pinjamannya berarti ada di angsuran ke-8, yakni 265.500.000 rupiah. Masuk ke angsuran ke-8, ini berarti 265.500.000 rupiah dengan jumlah obligasi terpakai diangsur 452 lembar. Besar angsurannya adalah 45.200.000 rupiah. Jadi sisanya berada di angsuran ke-9, yang ini sebesar 219.800.000
rupiah. Berarti yang ke-9 ini 219.800.000. Jumlah obligasi yang terpakai 488 lembar. Besar angsurannya 48.800.000. Maka sisa pinjamannya ada di 10 yaitu 171 juta. Maka pada angsuran ke-10 sebesar 171 juta. Maka yang ke obligasi yang diangsur sebanyak 526 lembar. Besar angsurannya 52.600.000. Sisa pinjamannya ada di angsuran ke-11 yakni 118.400.000 rupiah. Pada angsuran ke-11 118.400.000 rupiah, obligasi yang diangsur sebanyak 569 lembar. Totalnya berarti 56.900.000 rupiah. Sisa pinjamannya pada angsuran ke-12 yakni 61.500.000 rupiah. Berarti pada angsuran ke-12 ini sebesar 61.500.000 rupiah. Itu dengan obligasi sebanyak 614 lembar. Besar angsurannya adalah 61.400.000 rupiah. Sisa angsurannya adalah 100.000 rupiah. Jadi ini bisa kita dapatkan ya, sudah dapat semuanya. Jumlah obligasi ini totalnya semua adalah 4.999. Sesuai permintaan di sini adalah 5.000 lembar. Ya, kurang 1 lembar lagi, 1 lembar lagi ada di sisa sini. Ya, ini totalnya adalah sebesar 499.900.000 rupiah. Hampir 500 juta karena 100 jutanya ada di sisa sini. Oke, itulah dia pembahasan untuk soal nomor 1. Semoga bermanfaat, semoga bisa menyimak dari awal hingga akhir dan memahami tata cara mendapatkan nilai obligasi yang diangsur, berapa lembarnya setiap angsuran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.